Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Dini Purwaningsih. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2021 jurusan Seni Rupa di Universitas Negeri Surabaya. Berikut adalah bukti formulir pendaftaran yang sudah saya cetak. Hari ini, saya akan melakukan uji kinerja di SMK Negeri 1 Ngedangan dengan siswa kelas 11 Multimedia. Mata pelajaran yang akan saya gunakan adalah desain grafis percetakan dengan materi pokok yaitu tipografi. Saya akan melakukan pembelajaran dengan sistem daring, menggunakan platform e-learning dengan Moodle. Simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Bu, sehat. Alhamdulillah sehat. Bu Dini gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Dini juga sehat. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, kita masih dapat dipertemukan walaupun masih dalam situasi daring seperti ini. Semoga pandemi lekas berakhir, tingkat levelnya juga semakin baik ya, agar kita bisa bertemu tatap muka setiap hari di sekolah. Ini kan tatap muka kita masih dibagi ya, jadi setengah-setengah, 1 minggu. Jadi yang kebagian 1 minggu beberapa ada yang ikut daring ya. Iya. Oke, sebelum memulai materi, Ibu ingin kalian memimpin berdoa, salah satu silakan dipimpin berdoa dulu. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Tuhan masing-masing agar ilmu yang diberikan menjadi manfaat. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Givari sudah memimpin berdoa teman-temannya. Hari ini Bu Dini akan mengabsen ulang ya. Dari absen yang sudah kalian isi di Google Form, Bu Dini akan mengabsen ulang untuk kelompok ini apakah sudah lengkap. Yang pertama di sini yang terlihat ada Bagus. Hadir, Bu. Ada Jaja. Ada, Bu. Ada Givari. Ada, Pak Diru. Ada Stefan. Ada, Bu. Ada Alwi. Ada. Dimas. Hadir, Bu. Abdus. Hadir, Bu. Devita. Hadir, Bu. Yang terakhir Riza. Hadir, Bu. Oke. Gimana? Lengkap hari ini? Ada yang belum Bu Dini panggil? Lengkap, Bu. Lengkap. Oke, kalau lengkap. Jadi Bu Dini lanjutkan ya untuk materi kita hari ini. Oke, untuk materi kita hari ini Bu Dini akan share dulu beberapa materinya biar kalian lebih paham lagi materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi materi kita hari ini untuk mata pelajaran desain grafis percetakan yaitu tentang mendesain tipografi dengan menggunakan aplikasi Canva ya. Ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Untuk materi pokoknya dari tipografi itu sendiri kita bagi menjadi 3. Yang pertama ada tipografi, yang kedua adalah aplikasi pengolah tipografi dan gambar pada smartphone. Kemudian membuat desain tipografi dengan menggunakan aplikasi Canva. Untuk KD-nya ya, di sini yang pertama adalah menerapkan tipografi sesuai dengan media, kemudian membuat desain menggunakan tipografi yang tepat. Kemudian tujuannya adalah supaya kita bersama-sama dapat menelaah dan menentukan tipografi yang sesuai dengan media. Dan yang selanjutnya adalah supaya kita bersama-sama dapat membuat dan mendesain sebuah desain karya tipografi secara tepat dengan menggunakan aplikasi Canva. Itu mungkin materi yang akan kita pelajari hari ini. Dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, apakah ada pertanyaan? Tidak. Sudah paham semua ya?
Paham, Bu. Oke, terima kasih. Ini kok lemes sekali siang-siang hari. Apakah kalian sudah makan siang? Sudah, Bu. Sudah. Supaya kita tetap semangat sampai nanti di akhir pelajaran. Mari kita bersama-sama memainkan yel-yel kebanggaan kita sebelum kita memulai pelajaran ya. Ya, Bu. Apakah kalian sudah siap? Siap. Siap. Siap daring hari ini? Siap. Selamat siang. Siap. Apa kabar semuanya? Sangat baik. Sangat baik. Full spirit. Luar biasa. Luar biasa. Tunjukkan semangatmu hari ini. Aku bisa, yakin bisa. Luar biasa. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga kita tetap semangat sampai nanti di akhir pelajaran ya. Oke, kalau kita sudah melaksanakan yel-yel atau membunyikan yel-yel, Bu ini akan melanjutkan yaitu cara kerja kita hari ini adalah dari tadi pagi Bu ini sudah menge-share materi yang harus kalian pelajari di dalam e-learning. Ya, kalian harus belajar secara mandiri dulu. Kemudian kalian akan berdiskusi di dalam e-learning. Kemudian kalian mengerjakan sebuah tugas yang ada di dalam e-learning tersebut. Ya. Dari semua cara kerja itu, hari ini kita bersama-sama akan mempresentasikan hasil karya kalian. Sebelum mempresentasikan hasil karya, nanti Ibu akan mereview ya, akan mereview beberapa materi yang akan kita pelajari atau yang sudah Ibu share sebelumnya. Oke, di dalam bab 5 ya ada desain tipografi di sini. Di sini Ibu sudah memberikan materi, sudah saya masukkan ke dalam e-learning. Yaitu link di dalam Google Drive yang bisa kalian download modulnya. Jadi kalian bisa punya modulnya, tidak hanya dibaca ya. Kemudian di sini Ibu juga mengakseskan link Blogger yang bisa kalian akses jika kalian tidak bisa mendownload link di atas. Kemudian Bu Dini juga sudah membuatkan sebuah video presentasi di dalam YouTube. Jadi kalau kalian tidak bisa atau mungkin ada keperluan karena tidak bisa membaca, jadi kalian bisa mendengarkan YouTube yang sudah Ibu buat tentang materinya. Kemudian Ibu di sini juga sudah menyisipkan ya link YouTube untuk tutorial bagaimana cara membuat atau mendesain sebuah tipografi sebagai hiasan dinding. Apakah ini semua sudah kalian akses dengan baik? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Bu Dini pengen tahu buktinya ya. Bu Dini ingin coba cek dulu apakah sudah kalian akses dengan baik. Yang pertama, Bu Dini akan buka Blogger-nya dulu. Saya cek apakah sudah ada yang komentar di dalam Blogger. Jadi ini sama persis seperti di dalam modul. Selain belajar di modul, kalian juga bisa belajar melalui Blogger yang sudah Ibu buat. Oke, di sini sudah ada yang komentar. Terima kasih sudah memberi tanggapan kepada blogger yang sudah Ibu buat. Kemudian untuk link YouTube-nya ya, yang sudah Ibu buat ini. Apakah muncul? Terlihat dengan baik? Terlihat, Bu. Suaranya masuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, khususnya siswaku kelas 11 multimedia. Hari ini kita akan belajar di mata pelajaran desain grafis percetakan. Untuk materi pokoknya yaitu adalah mendesain tipografi dengan menggunakan aplikasi Canva. Materi pokok yang akan kita pelajari yang pertama adalah tentang tipografi, yang kedua adalah tentang aplikasi pengolah tipografi dan gambar pada smartphone. Kemudian yang ketiga yaitu adalah membuat desain tipografi dengan menggunakan aplikasi Canva. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tipografi, Ibu akan tanya dulu kepada kalian. Apa yang kamu ketahui tentang tipografi? Ya, benar sekali. Oke, kita ulas sekarang. Yang pertama, part 1 tentang tipografi. Di sini sudah Ibu tuliskan ya, bahwa tipografi itu merupakan sebuah ilmu atau kemampuan menata huruf atau aksara untuk publikasi visual, baik secara cetak maupun non-cetak. Nah,
Oke, hasilnya silakan upload di e-learning seperti biasanya. Kemudian silakan upload di Instagram kalian dan jangan lupa di hashtagkan ke @karyanya-siswa. Nanti Ibu akan upload seperti ini untuk membuat sebuah. Oke, itu adalah beberapa materi yang sudah Ibu buat melalui YouTube. Untuk link tutorialnya ini juga sudah Ibu buat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, khususnya siswaku kelas 11 multimedia. Hari ini Ibu akan mempresentasikan bagaimana cara membuat sebuah desain tipografi sebagai hiasan dinding dengan menggunakan aplikasi Canva. Yuk simak video berikut ini. Oke, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah membuka dulu aplikasi Canva. Tunggu beberapa saat, maka akan muncul beranda seperti berikut ini. Nah, ini adalah beberapa template Canva yang dapat kamu pilih. Di sini saya akan memilih template pada bagian kartu landscape. Silakan pilih warna yang sesuai dengan background dan tema yang kalian inginkan agar terlihat lebih serasi. Mudah bukan cara pembuatannya? Semoga video yang saya buat dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak, cukup jelas atau kurang jelas dari video yang sudah Ibu share di dalam materi? Cukup jelas, Bu. Jelas, Bu. Cukup jelas, Bu. Oke, terima kasih sudah merespon ya dengan beberapa materi ini. Jadi kalian lebih gampang menerima materi dengan baik ya. Selain Ibu jelaskan, kalian juga sudah bisa melihat video dari penjelasan materi dari Ibu. Dan Ibu juga sudah membuat sebuah video tutorial bagaimana cara membuat sebuah hiasan dinding ya tentang tipografi di dalam aplikasi Canva. Oke, selanjutnya dari materi, maka tugas kalian selanjutnya adalah membuat sebuah diskusi ya dari pertanyaan yang menantang yang sudah Ibu buat di forum diskusi. Oke, Ibu cek dulu. Di sini Ibu sudah membuatkan pertanyaan menantang ya, di sini pertanyaan menantang. Ibu cek ada berapa yang sudah menjawab. Oh ya, banyak sekali. Terima kasih sudah merespon dari pertanyaan menantang yang Ibu buat ya. Di sini ada pertanyaan mengenai tentang aplikasi pada smartphone ya. Jadi di sini beberapa yang sudah menjawab. Ada Dimas, ada Abdus, ada Bagus ya. Maka kegiatan kalian setelah itu yaitu di sini ada tugas mandiri ya. Kalian di sini harus membuat sebuah desain tipografi sebagai hiasan dinding dengan ketentuan sebagai berikut. Ini sudah Ibu tuliskan ya. Tutorialnya Ibu masukkan lagi di dalam tugas ya. Jadi untuk pengolahan karya hiasan dinding ini kalian bisa mengerjakan dalam waktu 1 hari. Dari pagi tadi Ibu minta kalian mengerjakan tugas, di siang hari ini kalian sudah wajib untuk mempresentasikannya. Apakah waktu yang Ibu berikan cukup untuk mendesain? Cukup, Bu. Cukup ya. Jadi alhamdulillah hari ini berarti sudah siap untuk presentasi semua ya. Oh, siap. Siap, Bu. Oke, terima kasih. Kemudian jangan lupa setelah kalian mengerjakan tugas-tugasnya, kalian harus mengisi LKPD di sini ya. LKPD-nya harus kalian isi. Di situ ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Dan nanti hasilnya akan menghasilkan nilai pengetahuan dan nilai keterampilan untuk apa yang sudah kalian kerjakan. Apakah kalian sudah mengunduh LKPD sebelumnya? Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Ada yang belum mengunduh? Sudah semua, Bu. Sudah semua. Wah, rajin-rajin ini anaknya Bu Dini nih. Terima kasih sudah mengunduh. Nanti Ibu cek ya, akan Ibu nilai masing-masing dari LKPD yang sudah kalian buat. Oke, saya hentikan dulu presentasinya.
Itu tadi adalah beberapa kegiatan kita ya yang akan kita lakukan. Kalian sudah mulai menelaah, kemudian kalian berdiskusi, dan kemudian kalian mengerjakan tugas dan mengisi LKPD. Nah, sebelumnya Ibu ini pengen tahu nih, karena kan tadi sudah menelaah kan, Ibu pengen tahu apakah yang sudah kamu pelajari itu benar-benar kamu simak dengan baik ya. Jadi buktinya di mana? Buktinya adalah di dalam forum diskusi di bawah pertanyaan menantang tadi. Sekarang coba Ibu cek lagi, apakah sudah kamu isi beberapa materi yang tidak kamu pahami. Ini ada pertanyaan di sini. Oke, banyak sekali ternyata yang sudah mengisi. Jadi di sini ada diskusi ya. Contoh misalnya ini punyanya Alwi, Bu Buka ya. Jadi Alwi itu di sini punya satu permasalahan tentang tujuan dari tipografi. Kemudian bisa dibantu jawab sama Devita dan Dimas. Nah, dari sini Ibu bisa menilai ya bahwa materi yang sudah kalian pelajari apakah sudah dipahami dengan baik. Jadi forum diskusi ini berfungsi untuk sebuah forum di mana kalian akan mempertanyakan beberapa materi yang tidak kalian ketahui dan teman yang lain menjawab pertanyaan dari kalian. Nanti kalau memang tidak ada yang bisa menjawab, nanti baru Ibu akan mencoba membantu kalian untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, jadi dari semua yang sudah Ibu berikan di materi kita hari ini, berarti kalian harus mendesain sebuah hiasan atau desain tipografi, yaitu dengan menggunakan aplikasi apa tadi? Canva. Aplikasi Canva, betul sekali. Sebelumnya Ibu tanya dulu, apakah aplikasi Canva itu membuat HP-mu menjadi berat atau smartphone-mu menjadi berat? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Berarti aplikasi Canva itu cukup ringan ya, dan dia mudah untuk digunakan. Apakah seperti itu? Iya, Bu. Iya. Oke. Apakah kita sudah mulai, dari tadi kita kan sudah mereview ya beberapa dari e-learningnya. Sekarang gantian Ibu akan mereview ulang dari video yang sudah Ibu bagikan di YouTube tadi. Ibu akan mereview ulang sedikit supaya kalian lebih paham tentang materi yang sudah Ibu jelaskan. Di sini sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingatkan sekali lagi ya. Di sini ditanyakan lagi ya. Ini adalah pertanyaan menantang yang kamu jawab di dalam e-learning tadi. Di sini adalah bagaimana atau menurut kalian aplikasi apa yang dapat digunakan dalam mendesain tipografi yang dapat dijalankan melalui smartphone. Ada yang bisa bantu jawab? Oke, Abdus, aplikasi apa yang bisa kita pakai? Canva, Bu. Oke, betul, bagus sekali. Jadi aplikasi yang bisa kita pakai untuk mendesain tipografi, salah satunya adalah aplikasi Canva. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin kalian mengingat lagi materi pokok apa saja yang bisa kita pelajari hari ini. Ada yang masih ingat dari yang sudah Ibu bicarakan tadi? Oke, Mas Jaja, silakan. Materi pokoknya tipografi, aplikasi pengolah tipografi dan gambar pada smartphone, dan membuat desain tipografi dengan menggunakan aplikasi Canva. Oke, Mas Jaja berarti masih ingat. Oke, yang pertama seperti yang sudah Mas Jaja katakan tadi, yaitu kita akan belajar tipografi. Sebelum masuk ke tipografi, Ibu ingin mengingatkan kalian lagi ya. Ini ingin mencari tahu lagi. Sebelum masuk ke tipografi, Bu Dini ingin bertanya, apa yang kalian ketahui tentang tipografi? Siapa yang ingin bantu Bu Dini menjawab? Oke, Mas Alwi, tolong dijelaskan. Tipografi adalah ilmu atau kemampuan menata huruf atau aksara untuk publikasi visual baik secara cetak ataupun non-cetak. Oke, betul sekali yang dikatakan sama Mas Alwi ya. Jadi di sini kalau kita lihat ya, kita akan masuk part pertama yaitu tipografi. Di sini sudah Ibu jelaskan bahwa tipografi yaitu adalah sebuah ilmu atau kemampuan menata huruf atau aksara untuk publikasi visual, baik cetak maupun non-cetak. Harapannya dengan menerapkan tipografi itu sendiri, pembaca bisa mendapatkan kesan tertentu serta merasa nyaman ketika membacanya. Tipografi tidak hanya menekankan pada penataan huruf saja, namun juga termasuk penyebaran huruf dan ruang yang tersedia.
Jadi tipografi itu adalah ilmu menata ya, menata font. Bagaimana font itu ditata supaya terlihat lebih menarik dan sesuai dari tema apa yang kita desain. Jadi menurut Brini, hampir semua desain itu memerlukan tipografi. Karena dia adalah faktor pendukung ya, bagaimana cara si desain itu dapat menyampaikan sebuah pesan kepada audiens. Jadi seperti itu. Oke, next untuk pentingnya tipografi dalam desain grafis ini yang harus kita pelajari ya, karena kita seorang desainer, kita adalah seorang desainer grafis, kita harus bisa mengetahui bagaimana pentingnya tipografi di dalam desain kita. Oke, saya minta tolong dong daripada kita siang-siang, kita mengantuk, Bu Rini minta tolong dibacakan. Pentingnya tipografi dalam desain grafis. Yang pertama adalah menarik perhatian audiens, yang kedua membuat teks yang ramah pembaca, yang ketiga, menetapkan hierarki. Yang keempat, memberikan value dan tone brand. Yang kelima, membangun brand recognition. Yang keenam, menciptakan harmoni. Ketujuh, memberikan kepribadian pada sebuah desain. Yang kedelapan, membuat visual yang berdampak. Oke, Mas Givari, terima kasih ya. Sudah dibacakan dengan jelas dan komplit. Poin 1 sampai poin 8 ya. Itu tadi adalah pentingnya tipografi dalam desain grafis. Sudah dibacakan dengan jelas oleh Givari. Terima kasih Givari. Oke, next. Kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang aplikasi ya. Lagi-lagi ditanyakan lagi di sini. Aplikasi apa yang kalian gunakan untuk mendesain tipografi pada smartphone? Ada yang bisa bantu Brini untuk jawab? Apa jawabannya? Aplikasi Canva, Bu. Aplikasi Canva. Jadi kalian sangat mengenal sekali dengan aplikasi Canva ini ya. Karena dari awal tadi sudah Brini sering tanya ya, aplikasi apa, aplikasi apa, aplikasi apa. Yaitu jawabannya adalah aplikasi Canva. Betul. Ini kita akan belajar tentang aplikasi Canva. Ini aplikasi Canva ya. Jadi Canva adalah aplikasi desain grafis yang menjembatani penggunanya untuk dengan mudah merancang berbagai jenis material kreatif secara online. Jadi Canva ini memang kita harus menggunakan secara online. Kalau kita offline biasanya tidak bisa digunakan ya karena dia online. Oke, ini yang terakhir ya. Jadi di dalam aplikasi Canva itu hasilnya bisa kamu download atau kamu share dari yang sudah kamu desain tadi. Jadi sangat mudah sekali kalian desain, kemudian kalian bisa share atau download dari hasil yang sudah kamu desain tadi. Nih. Oke, selesai untuk aplikasi Canva, kemudian kita masuk ke part selanjutnya yaitu adalah efek filter pada aplikasi Canva. Di sini Ibu tambahkan efek filter ya, karena efek filter itu sangat berpengaruh sekali pada hasil gambar ya. Sebelum masuk aplikasi, sebelum masuk filter nih ya, Ibu tanya lagi. Apakah salah satu dari kalian sudah pernah mencoba efek filter? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Jadi pertanyaan Ibu sekarang adalah, sebelumnya, apakah ada salah satu dari kalian yang sudah mencoba efek filter pada aplikasi Canva? Coba jelaskan hasilnya. Ayo, siapa yang mau bantu Brini jawab? Oke, ada Devita di sana. Sudah pernah mencoba menggunakan efek warm. Hasilnya adalah menimbulkan warna yang hangat, lebih cenderung ke warna kuning dan coklat. Oke, terima kasih Devita sudah menjelaskan beberapa pengalaman ya dari kamu, yaitu untuk mencoba filter dari aplikasi Canva dan bagaimana hasilnya. Terima kasih Devita. Nah, sekarang kita akan mengulas ya beberapa efeknya. Yang pertama di sini ada efek alami. Kemudian ada efek warm. Di sini sudah terlihat ya, kalau alami itu warnanya lebih ke hijau dan biru. Untuk warm lebih ke kuning atau ke merah. Oke, melalui presentasi yang sudah Ibu jelaskan di atas ya. Sekarang coba sih sebutkan efeknya lagi supaya kalian tidak mengantuk. Nih Ibu tutup. Nah, sudah. Sekarang coba melalui presentasi di atas, coba sekarang sebutkan efek filter apa saja yang ada pada aplikasi Canva. Ini nanti jawabannya bisa kalian tulis di LKPD. Yang belum menjawab boleh dicatat. Ayo, siapa yang bantu Ibu jawab? Oke, Mas Jaja lagi. Ya, Mas Jaja, silakan dibacakan. Ada efek alami, warm, cool, vivid, soft, vintage, mono, dan color pop. Oke, pandai sekali Mas Jaja. Jadi Mas Jaja masih bisa mengingat-ingat ya dari yang Ibu presentasikan tadi, bahwa efek-efek filter yang ada di aplikasi Canva itu tadi yang sudah disebutkan oleh Mas Jaja. Hasilnya bisa kalian tulis di LKPD nanti ya.
Oke, next untuk selanjutnya adalah membuat desain tipografi dengan menggunakan aplikasi Canva. Nah, ini adalah video YouTube yang sudah Ibu buat tadi dan sudah Ibu tayangkan di depan tadi ya, tentang video tutorial bagaimana cara membuat sebuah desain tipografi dengan menggunakan aplikasi Canva. Nah, untuk review sudah, menelaah sudah ya. Kemudian sebelum masuk ke tugas dan sebelum kalian mempresentasikan tugas kalian, Ibu pengen nih pemantapan dari kalian. Coba jelaskan apa perbedaan fitur aplikasi Canva di bawah ini. Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Oke, Dimas. Mas Dimas, apakah suaranya Ibu bisa terdengar jelas? Bisa, Bu. Oke, yuk silakan Mas Dimas. Untuk gambar yang kanan menunjukkan untuk memilih tipe font. Untuk gambar yang kiri menunjukkan fitur format dari font. Oke, terima kasih Mas Dimas ya sudah dijelaskan. Jadi yang sebelah kiri itu adalah format untuk memilih jenis font yang sudah tersedia. Dan yang di sebelah kanan yaitu tentang format untuk font tersebut. Apakah dia mau dilatah kiri kanan, apakah dia mau diganti ukurannya, dan atau mungkin diganti warnanya ya. Oke, terima kasih Mas Dimas. Berarti yang sudah kamu jelaskan itu menandakan kalau kalian semua sudah paham dengan materi yang sudah Ibu berikan ya. Nah, tugasnya ini yang sudah Ibu berikan di e-learning tadi, bahwa kalian harus setelah kita semuanya ini kita bersama-sama menelaah, berdiskusi, menentukan aplikasi, melihat dan mempelajari video tutorial yang sudah Ibu buat, maka tugas kalian adalah mendesain tipografi dengan menggunakan aplikasi Canva yang dijalankan di smartphone kalian masing-masing. Jangan lupa hasilnya harus kamu masukkan ke dalam e-learning, ya, kemudian dipresentasikan dan diupload ke Instagram, kemudian dengan hashtag karyanya siswa. Apakah sudah kalian hashtagkan di Instagram? Udah, Bu. Sudah. Sudah. Bu. Oke, terima kasih ya untuk apresiasinya. Nanti coba Ibu akan cek di Instagramnya, kemudian Ibu akan repost hasilnya di Instagram karyanya siswa. Siapa yang siap dulu untuk presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bagus Dusdiawan akan mempresentasikan hasil karya tipografi hiasan dinding yang bertulisan jangan sampai mengucap kata menyerah jika masih ingin hidupmu terus berlanjut. Nah, yang pertama saya membuat desain seolah-olah teks berada di dinding yang tertulis di kertas yang dipin. Sekian dari saya, jika ada komentar dari teman-teman dipersilakan. Oke, siapa yang mau menambahkan saran untuk presentasi dari Mas Bagus? Oke, ada Mas Alwi di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwi. Pada kali ini saya akan mengkoreksi hasil kreasi dari Mas Bagus Dwi Setiawan. Menurut saya, untuk hasil kreasi Mas Bagus ini ada yang kurang di bagian pemilihan font. Menurut saya di bagian pemilihan font ini yang dipilih oleh Mas Bagus ini agak kurang menarik, saya agak bosan untuk membaca. Oke, sekian dari saya. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan koreksinya, saya persilakan. Jadi benar ya kata dari Alwi bahwa pemilihan teks atau font itu memang sangat penting sekali ya. Bagaimana dalam cara kita dalam menyusun sebuah kalimat atau teks dalam dunia desain ya. Jadi hati-hati dengan jenis font. Kita memang harus cermat dan teliti. Apakah font itu bisa dibaca dari jarak jauh atau tidak ya. Begitu ya, bagus ya dari ulasan kita hari ini. Baik, Bu. Oke, next ya. Dari Bagus sudah presentasi. Bu Dini minta satu orang lagi untuk presentasi mewakili dari teman-teman. Oke, ada Stefan. Oke, silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefan Di Valentino. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tipografi saya.
Yang pertama, saya memberikan kata-kata motivasi yang bertuliskan takdir itu milik Tuhan, usaha milik kita. Dan yang kedua, saya memberikan motivasi gagal itu wajar, bangkit dari kegagalan itu luar biasa. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang mengenakan, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dari presentasi dari Stefan. Apakah ada yang ingin berkomentar? Silakan. Menurut saya untuk font yang tengah itu lebih baik agak diperbesar atau diganti karena font yang tengah itu susah untuk dibaca karena terlalu banyak kalimat, jadi seperti menjadi satu gitu tulisannya. Dan untuk teks yang atas sendiri dan bawah, menurut saya untuk teks itu lebih baik diganti warnanya biar terlihat lebih menarik. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Mas Jaja. Oke, terima kasih Mas Jaja. Betul Stefan apa yang dikatakan Jaja ya. Jadi hampir sama seperti Alwi tadi bahwa memang pemilihan font itu memang harus tepat ya. Jadi menurut Budini untuk fontmu yang tengah ini harusnya diberikan spasi ya. Spasi dari kata-kata itu biar lebih enak untuk dilihat. Yang kedua adalah untuk pewarnaan dari font yang bagian atas dan bawah ya Mas Jaja ya. Oke. Ya. Nanti bisa diperbaiki dan dikirim ulang ke e-learning ya. Iya, Bu. Oke, anak-anak, hari ini tadi Ibu ulas lagi ya. Mulai dari kita menelaah, kemudian kita berdiskusi, kita menentukan software ya atau aplikasi. Kemudian kita juga sudah mendesain. Kemudian kita sudah menyimak beberapa video ya. Ibu juga sudah mereview lagi apa yang sudah Ibu terangkan. Kemudian kalian juga sudah presentasi. Kemudian beberapa teman juga sudah memberikan saran ya dari apa yang sudah dipresentasikan oleh teman yang lain. Sekarang berarti materi kita selesai ya. Sampai di sini, apakah masih ada pertanyaan dari kalian yang ingin kalian tanyakan? Tidak, Bu. Oke, berarti sudah jelas semuanya ya? Jelas. Sudah. Oke, terima kasih. Sudah, Bu. Kalau sudah jelas semua, siapa yang bisa merefleksi atau menyimpulkan materi kita hari ini? Oke. Saya, Bu. Ada Bagus di sana. Ayo, Mas Bagus, silakan minta tolong Bu Dini untuk direfleksi hasilnya dari materi kita hari ini. Tipografi merupakan ilmu atau kemampuan menata huruf atau aksara untuk publikasi visual, baik cetak ataupun non-cetak. Hasil karya yang dihasilkan oleh desain tipografi sangatlah banyak sekali. Salah satu contohnya yang yang saat ini sangat populer sekali adalah desain tipografi sebagai hiasan dinding. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Bagus sudah membantu Bu Dini untuk merefleksi. Jadi benar ya, bahwa desain tipografi itu adalah seni menata font ya. Dan sekarang yang lagi ngetren adalah untuk hiasan dinding. Ya, jadi banyak dijual di toko-toko pernak-pernik ya. Jadi hiasan dinding yang memanfaatkan desain tipografi tersebut. Oke, terima kasih Mas Bagus ya sudah membantu Bu Dini untuk merefleksi. Sama-sama, Bu. Oke, berarti berakhir sudah materi kita hari ini. Ibu ingatkan sekali lagi ya untuk minggu depan. Jangan lupa materi kita untuk minggu depan yaitu adalah membuat sebuah poster. Ya, dari sebelum membuat sebuah poster, kalian harus membuat sketsanya dulu, ya. Jadi bahan-bahan yang harus kalian bawa yaitu adalah sebuah kertas gambar, bolpen, pensil, dan penghapus untuk mengskets atau kita akan membuat sketsa dari poster yang akan kita desain sebelumnya, ya. Begitu anak-anak, apakah ada pertanyaan untuk materi minggu depan dan beberapa alat yang akan kita bawa? Tidak. Tidak, Bu. Oke. Jangan sampai ketinggalan ya. Bu Dini tidak mau kalau ada salah satu alat dari kalian ketinggalan ya. Siap, Bu. Iya, Bu.
Oke, kalau gitu terima kasih untuk hari ini sudah bisa datang di pertemuan Meet yang sudah Ibu share. Berakhir sudah materi kita hari ini. Semoga apa yang Ibu berikan dapat bermanfaat. Untuk anak-anak jangan lupa tetap menjaga kesehatan, protokol kesehatannya juga tetap dijaga ya. Ya, Bu. Untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, Ibu minta tolong untuk dipimpin berdoa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Tuhan masing-masing agar ilmunya menjadi bermanfaat dan berkah. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Gifari sudah memimpin berdoa teman-temannya hari ini. Terima kasih anak-anak. Ibu akhiri pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang lainnya bisa live. Dadah. Kita bertemu minggu depan. Dadah. Terima kasih sudah menyaksikan video yang saya buat. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.